wala alihi washabihi qadhim wa miqdaril azim. Yaqulu ta'ala fi mukam tanjiri wa huwa asdaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. La tasubul amwat fa innahum qad abdaw ma qaddamu. Hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, ini acara kita memang acara khol daripada ibunda, saudara kita, jamaah kita, satu majlis dengan kita. Ustaz Abdurrahman mengundang kita, mengajak kita bersama-sama kumpul di kediaman beliau ini, yaitu acara mengadakan haul yang ke-6 tahun ibundanya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kenapa setiap orang yang sudah kembali kepada Allah kita adakan tahlil? Pertama meninggal malam pertama, betul. Ada yang sampai 3, ada yang sampai 7, ada yang 40, ada yang sampai 100. Tapi ketika kita melaksanakan tahlil itu banyak tantangannya, bukan sekarang ini. Dari saya bujangan, orang sudah meninggal dibikin tahlil. Ini Islam terlalala namanya. Buang-buang duit, beli makanan, beli minuman, ngundang ustadz, ngundang rekan-rekan. Apa nggak ada di ajaran Nabi begitu? Bid'ah. Itu namanya Islam terlalala. Yang ngajinya di bawah pun jengkol. Kalau ngaji benar-benar ngaji. Memang hadis Nabi mengatakan, tadi saya katakan, la tasubul amwat. Kata Nabi, janganlah engkau menceritakan orang yang telah mati. Fa innahum, sesungguhnya mereka qad abdaw ma qaddamu. Mereka sudah kembali kepada Allah. Nah, kita yang hidup nih, bagaimana urusan kita dengan Allah sekarang? Itu hadis Nabi SAW. Semakin lama orang semakin kuat. Bagi orang-orang yang jahil, bagi orang yang bodoh, orang yang tidak mau duduk di majelis taklim. Selamatnya manusia ini, agama Islam ini, yang sering duduk di majelis ilmu. Orang bodoh, rampok, maling, garong, duduk ditekan orang-orang alim, hilang kerampokannya, menjadi golongan orang-orang alim. Sebaliknya orang-orang alim, orang-orang yang pandai di bidang agama, duduk bersama orang-orang yang tidak baik, hilang kealimannya, dinilai dengan orang-orang yang tidak baik. Naudzubillah, di zaman yang akhir ini, anjurkan anak-anak kita semua, jangan sampai terlepas. Saya kasih pesan nih, ingat, tolong digarisbawahi. Anak-anak antum semua, didiklah agama. Ajarkan agama, cari guru agama. Yang mana guru itu belajarnya dengan siapa, sanatnya ke atas dengan siapa. Jangan jauh-jauh. Ini ada
Al-Husna. Ini seorang gurunya. Ini Ustaz Khalil, saya kenal. Ustaz Anas, saya kenal. Semua kita kenal. Nggak mungkin kesasar. Kalau kesasar, orang yang alirannya tralala ini nggak lama. Dia bisa membid'ahkan sesuatu. Dirinya sendiri bid'ah, dia nggak tahu. Jauhkan dari itu. Kenapa kita mengadakan ya Allah, anak yang soleh, anak yang soleha. Nabi bilang, apabila kedua orang tuanya telah meninggal, itu doanya sampai. Betul. Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, wasadaqatun jariyah. 3 Nabi yang ngomong. Nabi besar Muhammad SAW. Kalau antum nggak percaya omongan Nabi, antum syahadat lagi, keluar dari agama Islam. Nabi bicara itu diajarkan sama Allah SWT melalui malaikat Jibril. Kalau kita tidak percaya ayat Quran, murtad. Nggak percaya hadis Nabi, keluar agama Islam. Wa ma yantiqu anil hawa inilah wahyun yuha. Jadi intinya ini, Ustaz Abdurrahman ini, saya panggil Ustaz Abdurrahman ini karena saya lihat beliau ini demen nama agama. Saya kenal beliau dari bujangan melalui Ustaz Danu ini. Saya punya anak, udah kenal dari sebelum nikah, udah kenal. Alhamdulillah saya kemana-mana lagi, soal sini kereduannya Allah, ketemu lagi. Alhamdulillah. Beliau mengadakan hal banyak contoh di depan mata kita. Orang-orang Islam yang dititipkan rezekinya kepada Allah, yang mati nggak dibawa. Apakah ada yang ingat ibunya telah kembali kepada Allah, yang lagi hidup di alam barzah sekarang ini, duitnya miliaran, triliunan, nggak mau bikin seperti ini? Kenapa? Ada yang pengaruh bid'ah, ada yang mengatakan buang-buang duit. Kenapa? Karena tidak mengaji. Cari guru yang benar-benar, sekali lagi guru yang benar-benar sanadnya ke atas siapa. Saya mau tanya sekarang, kata Allah di Quran dikatakan ad-dinu aqliyah, agama dengan akal. Diperkuat dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Tidakkah aku ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan aku? Dikasih akal pikiran. Nah sekarang kita selagi hidup, sering saya bahas ini di masjid-masjid tempat saya ngajar. Selagi orang tua kita, terutama ibu kita, ibu pertama, Nabi yang bilang al-ummu madrasatul ula. Ibu itu guru pertama buat kita. Dan dua orang tua kita, doaul walidayhi, doa kedua ibu bapak kita, kadu'aun nabil ummati, seperti doa Nabi kepada umat-umatnya. Nah sekarang ibu kita udah nggak ada. Apa yang diharapkan dari kita? Ketika masih hidup, kita ngomong sama ibu kita, Abdurrahman, doain keluarga-keluarganya, kakaknya, Dedi, semua pasti anak minta doa kepada ibu dan bapak, betul? Ada nggak anak yang nggak mau minta doa sama ibu bapak? Ada nggak? Ada tuh anak-anak yang begitu daripada yang begitu kita doain biar dapat hidayah dari Allah Taala. Jangan kita sumpahin orang-orang yang perbuatan tidak baik itu, jangan banyak kita sumpahin dulu. Jaga lisan kita, kita doain supaya dapat hidayat. Udah ribuan doa nggak mempan juga, ceburin aja kalian deh. Gara-gara satu hancur semuanya. Gara-gara satu bisa bikin hancur semua. Nah sekarang saya mau tanya, ibu daripada ibunya Abdurrahman yang bernama ibu siapa deh? Ibu Mulyati ini di dalam kuburnya sekarang. Antum ke kuburannya di mana makamnya? Antum ke kuburannya sekarang, itu lagi sedang menangis gembira. Sedang menangis gembira, ya Allah, ini malam anak aku Abdurrahman mengumpulkan guru-gurunya dan teman-temannya semua. Ini malam sekarang juga, ini malaikat melihat kita semua. Ini ketahuan tugasnya. Raqib atid. Allah ya'lam ala kulli syai'. Allah sekarang melihat atas segala sesuatu. Innallaha samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat kita ini, Maha mengetahui. Ibunya lagi gembira. Gembira apa? Nangis. Nangis gembira mempunyai seorang anak yang soleh, yang membuat acara 6 tahun haul.
Apakah kita mengukur diri kita, sudahkah kita bisa seperti ini? Ada semua antum-antum yang ada di sini ada yang bikin seperti ini? Saya rasa nggak semua bisa bikin. Tapi ada beberapa orang mungkin bikin. Ini satu saya pontenan karena beliau murid saya. Ini saya ponten dari rumah saya hayatin. Abdurrahman, awal sama Ustaz Danu kenal saya. Kok ini mau bikin acara apa? Saya bingung. Tapi saya yakin hall. Saya yakin hall. Ada undangan, ada nawarin, nanyain di mana. Ana bilang nggak bisa ini malam. Ana ada acara di tempat murid Ana. Acara apa? Acara hall. Ya nggak tahu kita nih hall apa, tahlil apa, mengenang. Kalau hall itu adalah memperingati 6 tahun meninggalnya ibunda daripada Abdurrahman. Ini ibu sedang menangis bergembira di kubur. Karena dalam kubur itu ada 2 alam. Alam rohah, alam siksa. Kita sekarang di alam dunia nih. Habis alam dunia masuk di kuburan deh. Dalam kuburan ada 2 alam. Alam rohah artinya alam gembira. Kalau kita masuk kubur, alam gembira itu di dalam kubur. Nggak terasa kayak di kubur lagi. Dunia nyaman, lebih enak dari dunia dalamnya. Abah pernah ke Sonobah, pernah kubur? Belum. Tatanuk pernah kubur? Belum. Tatoril, Sanas? Belum. Dari mana tahu? Ngaji, belajar. Duduk di majlis taklim, di majlis ilmu. Dijelaskan nanti dalam kitab-kitab tentang kubur. Makanya tahu karena belajar. Kalau kurang-kurang belajar, kesasar antum. Yang kedua, alam siksa. Ada yang lagi disiksa. Yang disiksa ini tahu, bukan orang miskin. Orang-orang yang hartanya lebih lagi disiksa. Ingin mengucap, berteriak di dalam kubur, ya Allah, ya Rabb, keluarkan aku. Walaupun 5 menit, 3 menit, aku ingin bertobat kepadamu. Kata Allah, tidak ada lagi sudah. Sudah habis kau dalam siksa. Kau dikubur mendapat alam siksa. Nunggu hari kiamat baru aku bangkitkan. Setelah bangkitkan, alam padang mahsyar. Akhir habis sudah. Jadi alam-alam mizan, alam hisab, semua. Nah selagi kita hidup, sekarang ini, sebelum saya tutup, saya ingatkan kepada antum sekalian, wabil khusus saya, anak saya, mantu saya, cucu saya, murid-murid saya semua, jangan tinggalkan setiap yang 5 waktu sholat, doakan orang tua kita. Rabbu fili wali walidayah warhamu makama rabbain sagira. Kalau antum bayangkan sakitnya hamilin kita. Kita lihat bini kita sekarang deh. Bini kita kalau lagi hamil. Ya Allah, lagi ngidam repot banget. Mau makan apa? Jamblang. Jamblang, kita makan jamblang tengah malam. Susah nyarinya. Nah itu. Kemudian dia melahirkan kita. Melahirkan kita. Habis lahirin baru 40 hari, kelar semuanya nih pasnya bersih. Kadang-kadang belum kelar, masih mengucek-ngucek pakaian bayi. Kita tidur, ditetein, disusuin, diborein minyak kayu putih, minyak telon. Apakah kita tahu? Tidak tahu, taunya udah gede doang. Udah gede, mau bahas apa lagi kepada orang tua kita? Ente ngaji, hatam Quran, hafiz Quran, ente telan Quran, telan kitab semuanya. Kalau ente punya dosa, ente ngelawan, walau karena upin, walaupun ente menjawab, orang tua kita panggil, kita jawab, hati-hati itu. Ente sujud di depan Ka'bah 1 juta rakaat, puasa dari lahiran sampai meninggal, neraka udah siapin buat ente. Sebelum ente minta ampun kepada kedua orang tua ente, wabil ibu ente. Karena apa? Guru saya mengatakan, kalau kita nih sekarang nih, kita punya anak, yang punya anak, jangan sekali-kali ngomen anak sampai ke hati kita. Kalau kita, lu goblok, ini bahasa orang-orang Betawi pinggiran sono nih, goblok banget lu begini, kasar bahasanya kepada anak. Kalau sampai ke hati kita, akan jadi orang bodoh itu, akan jadi yang apa kita ucapkan. Al-Makbirah Al-Wali Sayyidul Al-Walid Ali Ibn Abdurrahman Segab rahimahullah, saya punya guru yang dimakamkan di Abi Puncung, itu pernah berkata depan saya, depan Habib Abdullah bin Syarh Haddad, depan koswara, jangan sekali-kali mengucapkan ayat-ayat Quran
ya, dengan sembarangan atau bicara kita sembarangan. Wah, Nono lagi umpama contoh, ini kisah nyata. Ya, kita ikut nguburin orang meninggal. Tahu-tahu kita ngomong, wah, ini gue bakalan sini, punya gue sini nih. Besok tahu-tahu sakit kagak apa kagak, dengar kabar siapa? Si Fulan meninggal. Yang mana? Yang kemarin depan kita ngomong. Di situ buat kubur dia. Anggapan orang-orang yang jahil, anggapan orang-orang yang bodoh, luar biasa. Mau mati udah tahu tempatnya buat dia situ. Apa kata guru saya? Ali, lebih salah. Saya lupa ayatnya. Di Al-Quran Allah katakan, jangan engkau bicara semua engkau sendiri. Yang artinya, engkau sudah aku maktubkan. Maktub itu aku sudah tulis sebelum lahir ke muka bumi. Engkau meninggal umur 70, 60, 40, 11 tahun, 20 tahun. Sudah maktub. Tapi jangan sekali-kali engkau melawan ayat aku itu. Harus engkau matinya 60 tahun, kau mengucap umur 40 tahun, engkau mengucap. Aku ijabah doamu. Meninggal mendadak. Itu saya cerita, ada teman saya satu pondok, saya ke sono dapat kabar meninggal. Nah, jadi saya bicarakan ini berdasarkan fakta. Makanya Nabi katakan dalam hadis Nabi, salamatul insan bihifdzi lisan, selamatnya manusia yang bisa jaga, memelihara lidahnya. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di malam yang insya Allah penuh barokah di kediaman tempat Abdurrahman ini, kita doakan ibu dan bapaknya, mudah-mudahan dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah, seperti taman surga. Dan kita yang hadir di sini juga mudah-mudahan orang tua kita, baik yang ada apalagi yang telah tiada. Saya yatim piatu, ibu saya nggak ada, bapak saya yang mau bantu santunan yatim piatu nomor 1 saya dulu. Bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada. Mudah-mudahan dalam kuburnya seperti surga yang telah dijanjikan Allah SWT. Dan yang masih hidup, yang sakit, biar Allah angkat penyakitnya, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbi. Allahumma gutuana wa nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqilna wal muslimin minas sagawati ila sa'adah wa minan nar ila ajab ila maghfirah wa min khatar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Ghaus, ya Ghaus, akramakan ya Rahman, ya Rahim, ya Tubuh ilaih. Allahumma inna bittaqwa istiqamah wa inna min mujibatina fil hal wal mal innaka sami du'a. Wa sallallahu alaihi nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البات والثناء والحمد لله في البات والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أستغفر الله